Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jamaah Jumat rahimakumullah, di kesempatan Jumat yang penuh berkah ini, marilah bersama kita memantapkan komitmen kita, kesungguhan hati kita dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai manusia, yakni mengabdi kepada Allah dengan penuh ketakwaan. Komitmen kita untuk menjalankan setiap perintah Allah, kita tunaikan kewajiban yang telah ditetapkan olehnya, baik yang sifatnya wajib, yaitu yang harus kita lakukan, maupun yang bersifat sunnah, amalan-amalan yang dianjurkan. Tidak hanya itu, mari kita jauhi pula segala larangan Allah, baik berupa hal yang wajib untuk kita tinggalkan, maupun perkara yang sebaiknya kita hindari, yaitu hal-hal yang dimakruhkan, sebagai langkah nyata untuk meraih kebahagiaan sejati, kehidupan yang penuh keberkahan di dunia maupun di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, lepas dari kewajiban manusia untuk berikhtiar, lepas dari kewajiban kita untuk berusaha meraih hasil yang kita inginkan, mewujudkan cita-cita dan harapan yang ingin kita gapai, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan takdir setiap hambanya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Takdir dari setiap manusia telah tertulis, sehingga sesungguhnya tidak perlu ada ketakutan terhadap masa depan yang kita hadapi. Sebaliknya, kita seharusnya menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sikap kita ketika menghadapi berbagai peristiwa yang ada di depan mata kita? Itulah sesungguhnya poin pentingnya. Setiap kita disunahkan untuk kemudian banyak berzikir, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap hal, atas setiap kejadian yang sudah Allah takdirkan. Manusia boleh berencana, tetapi Allah yang maha menentukan. Allah melalui guide book-nya, buku petunjuknya, pedomannya, yakni Al-Quran, telah memberikan informasi yang jelas kepada kita agar dapat mempersiapkan diri menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami Allah akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira
kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Takut adalah hal yang manusiawi. Takut atau ketakutan adalah bagian dari ujian yang diberikan Allah kepada kita. Rasa takut terhadap apa yang mungkin terjadi seharusnya mendorong kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut terhadap krisis ekonomi, takut terjadi krisis politik di negeri ini, takut terhadap berbagai keadaan yang mungkin saja terjadi, semestinya semakin membawa kita dekat kepada Allah. Sebagai contoh yang lain, 2019, 2020, 2021 kita bersama mengalami pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan harta, bahkan kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Ada yang kehilangan ayahnya, ibu, anak, atau bahkan seluruh anggota keluarganya. Rasulullah sendiri sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan kita, juga merasakan ujian yang berat dalam hidupnya. Anak-anak beliau meninggal satu persatu, bahkan cucunya juga meninggal di hadapannya. Dan salah satu ujian yang dirasa berat bagi Nabi SAW adalah kehilangan putranya Ibrahim saat beliau berusia sekitar 61 tahun. Ini pula yang kemudian mendasari turunnya surat Al-Kautsar. Nabi SAW menyambut kelahiran Ibrahim dengan penuh kegembiraan dan memberitahu kepada para sahabat bahwa Allah telah menganugerahinya seorang anak laki-laki. Demikian bahagianya Rasulullah. Tetapi ternyata takdir berkata lain. Ibrahim wafat di usia yang masih sangat muda. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita, ujian adalah bagian dari kehidupan setiap manusia tanpa kecuali, termasuk baginda Rasulullah. Orang Jawa menyampaikan, ujian kui kuat dilakoni, ora kuat pasrahke marang Gusti. Serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menghadapi kekurangan ataupun ujian, sebagaimana firman Allah tadi, wa basyiril sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Agung Syuhada rahimakumullah. Rasa takut terhadap musibah seharusnya membawa kita lebih dekat kepada Allah. Bukankah di setiap langkah kita keluar rumah, Rasulullah sudah menyampaikan sunnahnya, bacalah doa, bacalah zikir, bismillahi tawakkaltu alallah, la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Boleh jadi kita melewati perjalanan ataupun seseorang takut mengendarai kendaraan bermotor karena khawatir nanti di jalan tertabrak atau menabrak. Namun, bukankah musibah bisa terjadi dimanapun, bahkan saat seseorang sedang tidur pulas atau duduk ngopi santai di pinggir jalan? Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa musibah adalah ketetapan Allah. Tidak ada tempat di dunia ini yang benar-benar aman dari takdir Allah. Dan Allah menyampaikan firman-Nya, kullai yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, tidak akan menimpa kamu kecuali yang telah Allah tetapkan bagi kami. Tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepada kami. Surat At-Taubah ayat 51. Ini asbabun nuzulnya adalah ketika kaum kafirin
Orang-orang munafik begitu gembira ketika orang-orang yang beriman menerima ujian dari Allah, sehingga Allah menyampaikan peringatan kepada orang-orang yang beriman, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepada kami. Takdir Allah sesungguhnya senantiasa membawa hikmah, meskipun terkadang kita merasa berat, tapi yakinlah ada kebaikan di balik setiap ketetapan Allah. Ketika seseorang kehilangan pekerjaan atau kehilangan usahanya, gagal, pasti ada pelajaran yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Ada ayat-ayat Allah yang diberikannya kepada kita. Dan sesungguhnya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah lah pelindung, penolong terbaik bagi hambanya, sebagaimana firman-Nya, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah hendaklah orang-orang beriman bertawakal. Ketika musibah datang, jadikan itu sebagai penghapus dosa kita. Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa luka kecil yang kita alami dapat menjadi sebab terhapusnya dosa. Hal kecil, misalnya kita tanpa sengaja tertusuk duri, atau ketika menjahit tertusuk jarum, itu pun sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dalam ayat lain, Allah memberikan firman-Nya yang sangat-sangat sering kita dengar dan sudah kita pahami. Wa sa'an takrahu syai'au wa huwa khairul lakum, wa sa'an tuhibbu syai'au wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha mengetahui, sedangkan engkau tidak mengetahui. Seringkali kita tidak memahami hikmah di balik suatu peristiwa hingga waktu berlalu. Namun jika kita yakin bahwa Allah adalah Ar-Rahman, Allah adalah Ar-Rahim, Allah adalah Al-Alim, Allah adalah Al-Hakim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Mengetahui, dan Maha Bijaksana, maka hati kita akan tenang. Jangan pernah suudzon atau berburuk sangka kepada Allah, karena sungguh rahmat dan karunia-Nya jauh melampaui amal dan kebaikan kita yang sedikit. Jamaah rahimakumullah, mari sejenak kita belajar dari kisah Ayub alaihissalam, seorang nabi yang diuji dengan penderitaan yang berat. Beliau menderita penyakit kulit yang membuatnya dijauhi masyarakat, kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya, ditinggalkan keluarganya. Dalam beberapa riwayat disebutkan penyakit kulit dialami beliau selama 18 tahun lamanya. Namun lihatlah bagaimana beliau tetap menjaga adab dalam berdoa, tetap husnudzon kepada Allah. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 83 disebutkan bagaimana Nabi Ayub menerima sakit yang diberikan oleh Allah. Wa Ayyuba itnada rabbahu anni masaniyadzuru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah ketika Ayub menyeru kepada Tuhannya, ya Allah, aku sakit, aku ditimpa penyakit, dan Engkau yang Maha Penyayang di antara yang penyayang. Doa yang luar biasa, yang dilandasi rasa kesabaran, yang dilandasi kepasrahan. Yang penting Engkau ridho ya Allah. Dan ini kalimat yang indah, kalimat yang begitu mesra. Ayub tidak minta disembuhkan,
Tapi Allah menyapa Allah, tapi Ayub menyapa Allah dengan kalimat yang sangat merendah. Ya Allah, aku sakit dan Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang. Ayub tidak menyalahkan Allah atas ujian yang menimpanya, tetapi Ayub tetap sabar dan berharap mengakui kebesaran Allah. Di kisah lain kita lihat Nabi Yunus alaihissalam yang meninggalkan umatnya. Beliau ditelan oleh ikan nun atau ikan paus. Dalam kegelapan beliau tetap berdoa memuji Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini menjadi bentuk pengakuan atas kesalahan sekaligus pengagungan terhadap Allah. Jamaah rahimakumullah. Masa depan adalah misteri. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tetapi Rasulullah mengingatkan kepada kita untuk tidak hanya menunggu, melainkan terus beramal kebaikan. Dan Rasulullah menyampaikan sabdanya, bersegeralah beramal solih sebelum datang 7 perkara. Apa itu 7 perkara? Kemiskinan yang melalaikan, kekayaan yang membuat lupa, penyakit yang melemahkan, usia tua yang membuat pikun, kematian yang tiba-tiba, Dajjal sebagai seburuk-buruk makhluk yang dinanti, atau kiamat yang merupakan sesuatu yang lebih dahsyat dan lebih pahit. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Maka dari itu, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, mumpung kita masih diberi waktu, jangan menunda-nunda untuk bersedekah, jangan menunda untuk berbuat kebaikan, jangan menunda untuk beribadah. Rasulullah mengajarkan kepada kita, meskipun kita hanya memiliki sedikit harta, tetaplah beramal. Bahkan sedekah kecil bisa memiliki makna yang besar di hadapan Allah jika dilakukan dengan ikhlas. Jangan pula menunggu kaya untuk bersedekah, padahal siapa yang bisa menjamin kita akan sampai pada waktu itu. Begitu juga dengan ibadah. Jangan menunggu sakit, jangan menunggu tua. Mari kita mulai untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat amal soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Namun permintaan ketika maut sudah menjemput adalah permintaan yang sia-sia. Sia-sia kita menunggu hingga waktu itu tiba. Semuanya sudah terlambat. Oleh karenanya, marilah kita banyak mengambil iktibar dari setiap apa yang terjadi di muka bumi ini. Bahkan setiap kematian adalah nasihat. Dan setiap ada kita di pemakaman, kita senantiasa diingatkan ketika jenazah sudah diturunkan. Maka kemudian tukang gali kubur menyiapkan 7 bulatan tanah yang orang Jawa menyebutnya sebagai pengganjal jenazah, pengganjal mayat, yang disebut gelu, dari kata gelo banget, menyesal sekali. Oleh karenanya, kita yang masih belum istiqomah, semoga Allah istiqomahkan kita untuk menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Semoga Allah menjaga keluarga kita menjadi keluarga yang istiqomah, yang sakinah, mawadah, warahmah, menjaga anak cucu keturunan kita, anak cucu yang istiqomah, yang soleh dan solehah, menjaga harta kita, harta yang halal, thayyib dan barokah. Sesungguhnya Allah menguji hambanya sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita jaga ketakwaan kita, karena sesungguhnya takwa adalah bekal terbaik kita untuk kembali kepada Allah. Sementara panggilan malaikat maut kapanpun terjadi, kita tidak bisa mengelaknya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan bil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tauhbatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi safaratil maut wa najatan minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah aqimus shalah.